Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Mau mati atau tidak, kalau tiba saatnya pasti mati. Biar mau sekali mati, kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Ada orang selingkuh suaminya. Ini rem-rem atau gaspol? Hah? Kenapa kok kugas tongan ini? Nah, maka dia bunuh diri, mau bunuh diri. Woi, mana tadi? Jangan kau kasih mati lampumu. Ya, begini supaya saya lihat ini ibu-ibu semua ya. Nah. Akhirnya dia niat bunuh diri. Dia iris urat nadinya, ternyata pisau yang dipakai tumpul. Nggak jadi mati. Minggu depan dia dapat lagi WhatsAppnya suaminya, sayang, dia mau bunuh diri lagi. Dia minum racun, ternyata lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi lagi mati. Ternyata bulan depan dia dapat lagi suaminya selingkuh. Dia lihat pisau gagal, dia lihat racun gagal. Akhirnya apa? Jalan terakhir, dia lari ke belakang rumahnya, ada sumur, dia lompat masuk di sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau, enggak ada airnya sumur, enggak jadi mati ya. Kalau tiba saatnya pasti mati, tidak tiba saatnya tidak mati. Kalau mau mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bupati. Jangan dulu, belum 2 periode. 2 periode dulu bos. Gas-gas atau pulpul ini, gas-gas. Ya, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti Allah ingin ingatkan kepada kita, hati-hati kau warga Ampana. Agamamu lahir kau Islam, nikah kau syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Ada. Contoh, jangan kau marah, contoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Didapat sama polisi. Bapak botok, penjudi, didapat sama polisi, dikejar. Ternyata polisi tidak bisa lari. Kenapa? Besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya. Enggak matching, masa besar perutnya? Kalau penjual ikan besar perutnya ya wajar. Ini polisi penjara besar perutnya. Dikejar, nggak bisa lari polisi. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Jangan lari. Duh, masih lari, tembak 2 kali. Jangan lari, tembak 2 kali. Jangan lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, nak kepalanya nak kena? Nah jauhnya itu kepala dengan kaki. Nah bila soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi film Indonesia. Kalau polisi Indonesia bagus-bagus. Hei bu, hei, jangan kau musuh itu polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Hah? Hei, dengarkan ini, saya serius. Hei, rumahmu dirampok, anak gadismu diperkosa, suamimu dibunuh, hartamu dijara yang puluhan tahun kau pelihara, tiba-tiba habis semua. Kau datang pergi polsek. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, ini ciri-cirinya, tolong tangkap dia, kembalikan hartaku. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan kamu situ polisi. Anak muda, ada anak STM di sini, SMK? Ada. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam, pret. Dan ada apa?
Siapa? Polisi. Saya ceramah, macet mobil, nggak bisa lari, nggak bisa mundur, nggak bisa goyang mobilku, macet. Kenapa? Baca Yasin, nggak goyang-goyang. Baca ayat kursi baru nggak goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, tas, jalan, jalan. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP nak minta juga uang. Kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Nah bilang, soalnya Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi Filipina dia. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia bagus, bos. Tahu kenapa kita bisa ceramah malam ini dengan baik? Kenapa? Karena ada polisi yang mengamankan acara kita. Makanya jangan musuh polisi. Itu tadi juga polisi yang ngantar saya, dia kira Kak Kopor. Dia bilang, Pak polisi hati-hati. Dia bilang, menunggu komandan Ustaz. Saya. Kau kejar waktu tapi perhitungkan juga keselamatanmu, bos. Bukan kaleng-kaleng ini. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Ketika Bapak Ibu menerima undangan di WhatsApp, di medsos untuk datang dalam tablik akbar ini, setan kepanasan. Apa dia bilang setan? Jangan ku datang, malam-malam, lebih ku tidur, ada sinetron. Itu setan bilang begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu datang di tempat ini, berarti Bapak mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setan menyerah? Tidak, nagoda lagi. Jangan ku dengar ceramah, pegang cewekmu. Nah, maka dia datang dengar pengajian dengan ceweknya, itu dia datang dengan setan. Nah, bilang kan kita pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i, cilaka. Nah, Nabi lagi, jangan dengar ceramah, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Nah, itu godaan setan semua ini. Nah, sudah dia tahu itu, bahwa itu godaan setan, masih dia pegang, maka dia bukan digoda setan, tapi dia sudah jadi setan. Woi, simpan dulu HP lu. Talekan ini. Siapa? Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Apa baru itu? Simpan dulu Bu, simpan dulu. Woi. Simpan dulu. Saya tidak mau ceramah kalau ada yang siaran langsung. Simpan dulu. Saya larang sekarang siaran langsung. Saya ini Bu, dengar. Saya ini sekolah tentang media, saya sekolah ke luar negeri. Saya sekolah itu yang PhD saya. Ternyata setelah saya amati, ternyata di Indonesia ini banyak orang cari duit dengan cara membuli ulama. Dia cari perutnya diisi dengan cara membuli ulama. Ketika apa? Ketika ulamanya lagi siaran langsung ceramah, maka dia potong-potong ceramahnya, maka dia cari duit dari itu. Maka tolong Bapak Ibu simpan HP-nya, jangan dulu siaran langsung. Mau saya kasih contoh paling terakhir. Guru kita Ustadz Abdul Somad ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jelaskan haram, tapi yang diceraskan di media sampai di situ saja. Padahal ada sambungannya. Haram apabila azan sudah memanggil kalian masih main catur. Itu dia potong.
Saya juga ditanya, Ustadz As'ad, bagaimana menurut anda soal main catur? Saya bilang pasti haram. Kenapa bisa Ustadz? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Mana bisa kau menang kalau tidak mau bunuh Perdana Menteri sama Raja? Simpan HP, simpan ya. Bisa? Simpan. Woi Bu, simpan. Saya tahu itu tidak pura-pura siaran langsung. Siaran langsung tuh ya 60 memornya. Baru 2 di penontonnya. Tomato kajili-jili. Tahu itu, mau dilihat gelannya. Talekang. Saya di Makassar kan, fans saya itu kan, peminat saya rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Selesai saya ceramah dia kejar saya. Ustadz, boleh selfie? Ini lagi ibu-ibu. Harus kan dilayani, karena kalau tidak, nah update status sombong. Sudah nih, sini. Ayo selfie sini. Sudah selfie, nah bilang ulangi Ustadz, kabur-kabur nih, ulang lagi Ustadz. Dalam hatiku, nah biar kau ulang 10 kali, mukamu yang jelek. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita? Apalagi? Itu dos-dos yang dibagikan kok. Sudah dikasih 1, nah bilang belum. Nah, ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Kau bilang gaspol. Nah, termasuk kalian yang bisa mati kafir, siapa? Mereka yang pilkada nanti menerima serangan fajar. Saya dengar 2020 yang akan datang di sini mau pilkada. Kalau kalian menerima serangan fajar, wane piro, kau makan itu uang sogo, kau mati kafir kau. Ini tepuk tangan baru kau ambil. Ini rata-rata muka pemerasin. Kau larang pejabat korupsi, kau larang pemerintah korupsi, tapi kalian korupsi kecil-kecil. Kau tulis mohon maaf keras kehidupan, 5 suara, masing-masing 1 suara 500.000. Bu, demi Allah, kalian tidak akan kaya dengan menerima uang politik itu, dan kalian tidak akan miskin ketika kalian menolak serangan fajar itu. Kabupaten kita kabupaten baru, 16 tahun, maka pilih pemimpin yang baik. Kalau kau pilih pemimpin hanya karena duitnya, maka pekerjaan pertamanya tim sukses harus dapat proyek dari uang itu. Pak Bupati, sebelum saya lupa, ketahuilah Bapak sekarang jadi Bupati, percayalah banyak orang yang mengelilingi Bapak, dan niatnya tidak akan baik, lebih banyak niatnya busuk. Melihat Bapak sebagai gula, melihat Bapak sebagai proyek, akhirnya yang ada di benaknya bagaimana saya cari muka supaya saya dapat penundukan langsung. Kau bilang gaspulan, kau bilang gaspul. Akhirnya apa? Cari-cari muka. Ya Pak. Maka saya memberikan amalan kepada Pak Bupati. Kalau Bapak ketemu dengan orang, maka jabat tangan, tatap matanya sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Nah, Dek, kalian remaja-remaja tujuh una-una, bangun negaramu, bangun negerimu. Sumber daya alamnya banyak, sumber daya lautnya bagus. Bangun dengan cara apa? Nanti pilkada kau cari orang yang mau nyogok, lapor di polisi.